Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari kelas 2D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang permasalahan lingkungan. Terdapat 3 materi pembahasan. Yang pertama, pengertian lingkungan. Yang kedua, permasalahan lingkungan. Dan yang ketiga, menjaga lingkungan. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama tentang pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Di sini ada contoh bagian yang hidup atau biotik, terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan bagian yang tak hidup atau abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu tentang permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan. Hal ini bisa terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Berikut adalah contoh dari permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama ada kerusakan hutan. Faktor alamnya meliputi pertama letusan Gunung Merapi, kemudian tsunami, dan yang terakhir kemarau panjang. Sedangkan faktor manusianya meliputi pertama penebangan pohon, kemudian membuat lahan pertanian, dan yang terakhir membuat jalan raya yang menembus hutan. Yang kedua ada pencemaran udara. Faktor alamnya meliputi yang pertama debu yang terdapat di udara akibat tiupan angin, kemudian abu akibat letusan gunung, dan yang terakhir bau busuk akibat pembusukan sampah organik. Sedangkan faktor manusianya meliputi yang pertama, hasil pembakaran bahan fosil yang dikeluarkan oleh semua kendaraan bermotor, dan yang terakhir, bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri. Yang ketiga ada pencemaran air. Faktor alamnya meliputi suatu sumber air yang mengandung logam berat atau mengandung bakteri penyakit. Sedangkan faktor manusianya meliputi limbah rumah tangga dan domestik, limbah lalu lintas, limbah pertanian, dan limbah industri atau pertambangan. Yang keempat ada pencemaran tanah. Faktor alamnya meliputi yang pertama, banjir yang menghilangkan unsur hara dalam tanah, dan kemudian ada gunung meletus yang berdampak pada tanah bisa tertutupi abu vulkanik. Sedangkan faktor manusianya meliputi yang pertama, penggunaan pupuk atau pestisida berlebihan, dan pembuangan limbah yang sulit terurai. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan suatu kewajiban setiap individu. Tujuannya supaya kita terhindar dari penyakit akibat lingkungan yang kotor. Berikut adalah cara kita untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kedua, tidak membakar sampah. Kita tidak boleh membakar sampah di area permukiman karena bisa menyebabkan pencemaran udara yang mengganggu orang di sekitar kita. Ketiga, menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita bisa melestarikan lingkungan. Keempat, mengurangi penggunaan plastik. Ini merupakan hal penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan plastik terhadap lingkungan. Kelima, daur ulang dan pengelolaan sampah. Kita bisa memisahkan sampah organik dan anorganik, menggunakan sampah organik untuk membuat pupuk, dan mendaur ulang sampah anorganik seperti dari botol, kaleng, dan plastik. Berikut adalah manfaat dari menjaga lingkungan. Pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat. Kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Ketiga, bebas dari polusi udara. Keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk dipakai. Dan yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya adalah, lingkungan merupakan tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik, kita harus menjaganya, merawatnya, dan melestarikannya. Jika lingkungan tidak kita jaga, maka lingkungan tersebut akan menjadi buruk dan akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai makhluk hidup.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya Wahyu Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.